Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Video ini mengawali untuk pengalaman gue ketika di Cirebon, tepatnya di Goa Sunyaragi. Tapi sebelum gue bercerita tentang pengalaman ketika di Goa Sunyaragi, gue akan menceritakan pengalaman gue sebelum ke Cirebon. Kita tuh mampir dulu ke Bandung. Karena apa? Karena ini. Jadi H+2 gue ditelepon sama salah seorang sahabat, si Mbak yang jago gambar. Padahal kondisi gue waktu itu masih belum sadar, masih nyawa gue belum kumpul. Habis sholat subuh gue tidur lagi, ditelepon sekitar jam 8 atau jam 9 lah. Ditanya, bang lagi ngapain? Lagi tidur gitu kan. Mau ikut nggak? Kemana? Kita mau ke Cirebon. Ikut ya bang ya. Ya udahlah. Karena kelamaan libur, kebetulan sekolahan gue libur tuh nggak kayak sekolah lain ya. Liburnya hampir 3 minggu, 1 bulan kurang 1 minggu. Akhirnya gue ikut tawarannya untuk pergi ke Cirebon. Janjinya sih mau dijemput jam 10. Tiba-tiba mereka datang jam 11. H+2 Lebaran. Kita jalan, dan ternyata macet banget, yang dimana semua rest area, apalagi kan tol Jakarta Cikampek one way, ya pokoknya macet banget lah, macet parah. Yang pada akhirnya pas menjelang malam setelah maghrib gitu ya, si Mas, istrinya si Mbak yang ngajak gue ke Cirebon udah kecapean tuh. Jangan pulang kayak bang, gue ntar dulu. Udah kecapean, diputuskanlah untuk kita beristirahat di kota Bandung. Gue bersyukur banget di kota Bandung kita beristirahat. Jadi ke Cirebonnya tuh besoknya. Si Mbak searching hotel yang murah lah ya, yang kosong di Bandung. Dapat di sekitar, mungkin kalau kalian yang orang Bandung tahu kali ya, nggak jauh dari rumah sakit Al Islamiyah Bandung. Itu kita check in sampai di hotel jam 10-an kurang kalau nggak salah deh, jam 10-an kurang. Nah, gue langsung menghubungi Awili, saya lagi di Bandung nih, tadinya mau ke Cirebon, tapi karena macet total, akhirnya melipir dulu di Bandung istirahat. Maaf ya, kamar gue panas, kalau pakai kipas angin pasti belebek. Udah gitu, nggak, sebelumnya juga kita udah ngabarin Awili sih kalau akan istirahat di Bandung gitu. Awili minta bertemu. Datanglah Awili ke tempat kita menginap. Awal-awal sampai di penginapan ini, jadi penginapan ini berada di salah satu komplek perumahan yang nggak jauh dari rumah sakit Al Islamiyah. Pas masuk gue ngerasa aneh aja, kok penginapan di dalam komplek gitu kan. Begitu arah masuknya juga sepi dan gelap, banyak tulisan rumah dijual. Adanya paling pojok, nggak paling pojok banget sih, dia di tengah-tengah sebelum pojok komplek gitu loh. Nyampe di sana, karena si Mbak sama si Mas bawa anak ya, mereka buka kamar sendiri. Gue dikasih kamar sendiri juga di lantai 2. Jadi sebelumnya pas nyampe di sana kita mandi, mandi sebentar ke rumahnya Awili, silaturahim lah ya, namanya Lebaran H+2.
Sekitar jam berapa, jam setengah 11 kita cari makanan, balik lagi ke hotel. Nyampe di hotel, bukan hotel sih gue nyebutnya, mungkin ini lebih tepat penginapan kali ya. Karena apa? Nanti gue ceritain. Sampai di sana AC langsung gue matiin karena Bandung dingin banget, lagi dingin-dinginnya. AC gue matiin. Yang unik dari kamar gue adalah, jadi gue tidur nih ujung kasur gue ada jendela, di sebelah jendela ada kamar mandi, di balik jendela itu adalah dapur. Kalau menurut gue sih kayaknya dulu itu kos-kosan mungkin, tapi dibikin penginapan. Dapur, dan tepat di bawah jendela gue itu adalah pompa air. Sorry ya, mata gue agak beler sedikit karena gue lagi sakit. Udah 2 hari nih, flu berat. Ibu sembuh nular ke gue. Baru juga merem, plek gitu, tibra lah, pules. Bunyi suara keran air, kaget gue langsung. Gue kan orangnya tipikal orang yang tidur nggak bisa dengar suara berisik gitu ya. Langsung aduh. Udah, gue coba tidur lagi, kedengaran suara keran air lagi. Jadi gue kaget-kagetan mulu tiap tidur kalau suara keran air itu bunyi. Yang pada akhirnya, tadinya kan tidur lampu gue nyalain semua nih, gue matiin lah semua kecuali lampu kamar mandi. Tapi di saat lampu gue matikan, gue ngerasa kok ada suatu hal yang aneh ya. Gue ngerasa nggak nyaman, benar-benar nggak nyaman gitu. Walaupun capek tapi nggak nyaman banget, dan gue paksakan untuk merem. Yang pada akhirnya gue bisa merem. Hanya sekitar beberapa menit gue merem, tiba-tiba entah ini mimpi atau memang gue dikasih gambaran, antara dua itu deh ya. Gue ada di zaman Belanda dan ada di sebuah tempat. Gue ngerasanya mungkin ini kelas atau gedung sekolah deh, kayaknya sih gedung sekolah. Gue bertanya kepada salah satu orang laki-laki, khas banget bajunya, baju Belanda. Saya di mana? Kamu di tempat kami, kata dia. Hah? Bukan tadi gue di kamar ya? Ya kamu di kamar kamu, tapi sekarang kamu di tempat kami, kata dia. Gue ngeliatin sekeliling gitu kan. Ya khas gitulah, kayak sekolahan, ada meja, ada bangku. Gue berkeliling, gue keliling, gue liatin, loh, tapi ini gak kayak gue kenal areanya, area yang komplek itu gitu loh. Karena kan patokannya gue hanya melihat gunung tuh. Itu gunungnya kan, berarti ini area komplek yang tadi dong. Yang pada akhirnya kedengaran suara bunyi keran air. Gue kaget, gue bangun, wah gue bersyukur banget. Aduh, kaget gue. Gue tidur lagi. Tetap gue nggak nyaman nih. Gue nggak nyaman. Ini lebih nggak nyaman dari yang pertama ketika gue, entah ini gue mimpi atau memang dikasih petunjuk kalau dulu itu apa. Gue tidur, lampu masih mati, keadaan lampu masih tetap mati. Gue tidur. Jadi kan gue tidur pakai selimut ya, cuma pakai kaos kutang doang, lekbong gitu, pakai celana panjang. Tiba-tiba dari ujung kasur, gue ngerasa, bener-bener ngerasa selimut gue ditarik. For example gini, bentar ya. Jadi ini gue lagi tidur, tiba-tiba selimut gue ditarik nih, pelan gitu kan, ditarik pelan banget, secara pelan-pelan nyampe
terbuka. Kan gue tidur sedada gini nih, selimut sedada gitu kan, karena dingin. Tiba-tiba hampir setengah badan gue ketarik. Gue ngerasa kok ada yang narik selimut gue gitu, tapi gue masih belum bisa buka mata, masih belum sadar. Dan ya masih belum bisa buka mata dan belum tersadar, tapi hati gue bicara, ini yang narik selimut gue siapa gitu kan. Nah, ketika dia mau narik lebih ditarik lagi gitu, secara refleks mata gue masih merem, tapi gue bangun. Gue langsung bangun, mata gue merem, gue begini, posisi kayak meluk gitu, tapi mata gue merem. Gue ngerasa, bener-bener merasa meluk sesuatu yang besar, berbulu, bulunya kasar dan bau banget. Gue begini nih, masih dalam posisi gini, tapi mata gue merem. Hati gue ngomong, ini apaan ya, kok bau banget, berbulu gitu kan. Aduh, nan bangun, tapi gue nggak bisa bangun gitu. Bener-bener nih udah, gue meluk sesuatu. Kedengaranlah suara napas, kayak gitu. Gue melek, gue kaget, tangan gue turun, gue langsung blek, jatuh lagi, kayak tidur lagi. Sepersekian second gue langsung, gue buru-buru nyalahin lampu, semua lampu gue nyalahin, TV gue nyalahin. Gue ngeliat jam, itu jam antara jam 2 lewat hampir setengah 3. Gue coba untuk tidur lagi, tapi gue nggak bisa tidur. Yang akhirnya gue tidur itu setelah sholat subuh sekitar jam 5, setengah 6 baru gue bisa tidur. Baru juga plek, tiba-tiba ya biasa keran air, pompa air gitu bunyi. Ya udah deh, udahlah gue mandi. Gue paksain diri untuk mandi sebab gue tahu nih kita bakal berangkat lagi pagi-pagi. Simba masih manggil dari kamar sebelah, "Bang, udah mandi belum?" "Udah dari tadi." "Lah, kenapa itu? Emang nggak tidur?" "Kagak, nggak bisa tidur," gue gituin. Di mobil gue ceritain kejadian yang gue alami. Yang pertama, saat gue pertama kali bisa tidur, gue seperti kembali ke masa lalu. Gue ada di zaman Belanda dan bentuknya sekolahan. Ya mungkin dulu komplek itu dulunya di zaman Belanda adalah kompleks sekolahan. Yang kedua, gue meluk suatu makhluk berbulu dan bau. Ya mungkin Mas Uwo kali ya, atau Om Uwo. But gue nggak ngeliat, gue nggak ngeliat wujudnya, cuma gue memang merasa meluk sesuatu karena mata gue masih merem. Yang ketiga, ada kejadian lagi. Jadi saat sampai di hotel, kamar hotel gue kan memang lantainya agak sedikit kotor ya, Ini sebelum kejadian gue meluk ya, sama gue mimpi dan kembali ke masa lalu. Runan tuh orangnya selalu kepo kalau ada di suatu tempat yang baru. Gue berkeliling, di belakang gue apa gitu kan, nggak taunya di sebelah kamar gue tuh ada kamar mandi untuk umum gitu loh. Ada kamar mandi umum, ada kamar mandi khusus untuk per kamar. Nggak taunya di belakang kamar gue ada musola. Musolanya gelap, jadi waktu itu gue mau sholat isya di situ. Tapi gue nggak tahu nih kok lampunya nggak sebelah mana, dan kayak nggak ada lampu gitu loh. Gue lihat juga di atas nggak ada lampu. Baru gue nengok sebentar, gue ngeliat di ujung sebelah kiri musola udah ada sosok yang berdiri, tapi samar-samar, warnanya putih. Finally-nya gue gak jadi sholat isya di musola. Akhirnya gue sholat isya di dalam kamar. Paginya sebelum berangkat, ada petugas, ya kita bilang mungkin OB-nya kali di situ ya. Dia ngecek area yang ada pompa airnya dan itu dapur. Iseng lah gue nanya ke si mamangnya gitu, "Mang, ya teh dulu naon gitu kan, maksudnya apa dulu nih, apa mamang tahu nggak?" "Oh dulu mah ini dua rumah gitu, 2 area rumah dijadikan satu untuk penginapan."
Maksud saya gini, memang tahu nggak dulu sejarahnya tempat ini apa? Oh, kalau itu mas saya nggak tahu katanya. Yang saya tahu, ini dulu 2 rumah dibeli jadi satu, dijadikan penginapan. Makanya aneh, sisi sebelah kanan sama sebelah kiri tuh beda gitu loh. Bukan interiornya, maksudnya dari ininya beda, pokoknya dari letak-letaknya tuh beda. Nggak taunya itu adalah 2 rumah yang dijadikan satu, dijadikan penginapan. Sekitar jam 7 atau setengah 7 kita berangkat menuju Cirebon. Mata gue masih keling-kelingan, kepala gue juga keling-kelingan dan ngantuk. Yang masih tanda tanya sekarang adalah apakah betul dan benar dulu area komplek tempat gue menginap yang ada penginapan itu, yang 2 rumah jadi satu, dulunya adalah di zaman Belandanya area sekolahan yang dibuat ya sekarang dijadikan perumahan. Pokoknya nggak jauh dari dari rumah sakit Al Islamiyah Bandung di seberangnya. Yang kedua, itu makhluk apa yang gue peluk, gede berbulu gitu kan, bau. Karena saking keselnya gue peluk kali ya, tiba-tiba dia berontak. Jadi itu pengalaman gue ketika berada di hotel, bukan hotel ya, penginapan. Ya, penginapan itulah, kalian tahulah pasti. Pokoknya ada pintu gitu. Cluenya hanya itu aja. Itu pengalaman gue ketika mau menuju kota Cirebon. Insya Allah setelah video ini tayang di minggu depan, gue nge-record ini hari Senin, tanggal 23 bulan Mei, jam 3:05. Insya Allah di minggu depannya mungkin gue akan menayangkan pengalaman gue ketika berada di Cirebon, tepatnya di Gua Sunyaragi. Terima kasih untuk Awili, terima kasih untuk Mbak dan Mas, terima kasih juga untuk Zea dan abangnya siapa namanya, lupa gue. Zea sama Zean ya, mereka adalah guest star ketika gue berada di kota Cirebon. Videonya akan tayang setelah video ini tayang ya. Terima kasih juga untuk kalian yang selama ini selalu mendukung saya, mendoakan saya, terus mensupport saya. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Terima kasih. Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lindungan Tuhan semesta alam. Silahkan di komen, di like, di subscribe, dan di share. Saya Ronan Handoyo. Napas gue udah ngap-ngapan karena memang pusing banget ini. Lagi flu berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat semuanya. Gerah.